buka saudaraku Yohanes 13 ayat 15. Yohanes 13 ayat 15. Sudah dapat? Yang sudah dapat katakan, ini dia firman-Nya. Ini dia firman-Nya. Belum semua saudaraku. Sudah dapat? Amin. Coba katakan kalau sudah dapat, ini dia firman-Nya. Ini dia firman-Nya. Firman-Nya satu ayat saja saudaraku. Mari kita baca secara bersama-sama. Yohanes 13 ayat 15. 1, 2, 3. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Di sini saya ulang saudaraku sekali lagi. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepada kamu. Sebelum saya memberikan sebuah tema, saya mau bertanya, semua punya idola? Yang punya idola? Yang idolanya orang Korea? Ada? Pasti semua punya idola, amin. Tapi saat pagi hari ini saudaraku, tema kita adalah Yesus idolaku. Amin. Coba katakan sama samping kanan kirinya, Yesus idolaku. Yesus idolaku. Saudaraku, di seluruh dunia itu ada sebuah pertunjukan pastinya kan. Ada pencarian bakat saudaraku. Bahkan ada seri yang namanya seri idol. Bahkan di Indonesia pun ada Indonesia Idol. Tapi saudaraku, ternyata di dalam kamus besar bahasa Indonesia, saudara tahu artinya idol apa? Idol itu ternyata saudaraku orang, gambar atau patung yang menjadi pujaan. Ya, dalam kenyataannya banyak orang yang menjadi idola orang lain, saudaraku. Berarti selama ini kita salah mengidolakan orang lain. Ya, karena apa saudaraku? Ternyata dalam kamus bahasa Indonesia, idol itu adalah patung yang kita puja gitu ya. Berarti kalau kita mengidolakan yang namanya orang-orang Korea, berarti kita sama dengan penyembah berhala. Ya, tetapi saat hari ini saudaraku, firman Tuhan, Yesus idolaku gitu ya. Banyak orang saudaraku yang pengen serupa dengan idolanya. Dicetlah rambutnya, operasi plastik, pasti banyak kan. Ketika melihat orang yang berbeda pasti ingin seperti dia. Aku pengenlah seperti dia, aku pengenlah sama dengan dia. Pasti kita pengen seperti orang itu, saudaraku. Tetapi saudaraku, kita harus mengubah yang namanya paradigma kita, amin. Jadilah menjadi dirimu sendiri, amin saudaraku. Dan biasanya saudaraku, seorang idola adalah orang yang berhasil mencapai kesuksesan dalam bidang tertentu sehingga orang lain ingin seperti dia, dan bahkan ada banyak orang yang mengaguminya. Kita hanya cukup untuk mengagumi Tuhan. Ya, orang-orang artis saudaraku, saya suka dengan Randy Pangalila. Pasti saya akan sering mengikuti yang namanya Instagramnya saudara. Tetapi saudaraku, Randy Pangalila ini tidak mengenal saya. Bahkan artis saudara pun tidak mengenal saudara. Pastinya kan, ketika saudara mengalami yang namanya pergumulan, ketika saudara kesusahan, boleh nggak mereka bantu kita? Gak boleh kan? Tetapi saudaraku, Yesus, sekalipun kita tidak mengenal Tuhan, saudaraku tidak melihat Tuhan, tetapi dia sanggup menolong saya dan saudara, amin. Jadikan Yesus menjadi kekasih kita, saudaraku. Jadikan Yesus itu menjadi pujaan hati kita. Boleh kita punya pacar, tetapi jangan selalu mengagumi yang namanya pacar kita, amin. Manusia itu boleh mengecewakan saudara. Suatu saat mereka akan pergi meninggalkan kita, tetapi Tuhan selalu menyambut kita, amin. Di sini saudaraku, ada dua poin saudaraku. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mengidolakan yang namanya Yesus? Coba kita buka Markus 10 ayat 28 sampai 39. Markus 10 ayat 28 sampai 39. Sudah dapat? Boleh ada satu orang saudaraku yang menolong saya untuk membacakan? Markus 10 ayat 28 sampai 39. Firman Tuhan, berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan
dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, dan Yesus berjalan di depan. Murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya dan dia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya, sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, dan ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesat dan dibunuh, dan sesudah 3 hari dia akan bangkit. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya melakukan sesuatu permintaan kami. Jawabnya pada mereka, Cukup, karena tadi firmannya itu dari Markus 10 ayat 28 sampai 39, terlalu semangat saudara. Sampai 31. Terlalu semangat, gak masalah ya saudaraku. Tapi kita akan fokus itu ke ayat 28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, gitu ya. Pasti saudaraku, kalau kita yang namanya memfollow di sini saudaraku, tema yang pertama yang saya ambil follow Jesus atau mengikut yang namanya Tuhan. Amin. Berarti kalau kita mengikuti yang namanya artis, kita akan follow. Tetapi kalau kita tidak tertarik, kita akan unfollow, benar? Betul nggak saudara? Jadi saudaraku, saudara mungkin tahu cerita tentang keluarga yang ada di India. Pernah nggak mendengar cerita itu saudaraku? Ketika satu keluarga percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang di India itu tidak mengenal Tuhan. Tetapi saudaraku, apa yang mereka lakukan? Mereka tetap memperjuangkan yang namanya iman mereka di hadapan Tuhan. Amin. Sekalipun mereka akan meninggalkan dunia saudaraku, tetapi mereka tetap perkatakan sekali Yesus tetap Yesus. Ya, saya saudaraku dari keluarga HKBP saudara. Disinilah saya mengenal yang namanya pribadi Tuhan, Desa akan berprestasi. Saudara tahu ketika saya pertama kalinya dibaptis saudara, saya katakan sama mama saya akan dibaptis di sini. Ya, tetapi orang tua saya sempat menolak, gitu ya. Karena apa? Kamu kan sudah dibaptis di sini, ngapain lagi dibaptis di sana? Kalau kamu di sana dibaptis, kamu tidak akan mengenal kami lagi. Kalau kami sakit, apa yang akan kamu lakukan? Pasti kamu akan meninggalkan kami. Itu yang mereka katakan. Tapi saya katakan sama orang tua saya, saya dibaptis, tapi saya tidak akan pernah melupakan kalian. Ya, saudara tahu siapa yang ikut KOM 300 saudara? Oh, masih banyak yang tidak ikut. Ketika kita masuk dalam sebuah pelayanan saudaraku, ditolak itu adalah hal yang wajar. Kalau kita tidak ditolak, berarti kita bukan seorang pelayan Tuhan. Kita hanya sebagai yang namanya model. Kita hanya sekedar pelayanan, tapi tidak mau masuk dalam yang namanya ketolakan. Ya, tetapi kalau kita sudah ditolak oleh keluarga kita, itulah caranya kita untuk memperkenalkan Tuhan tengah-tengah keluarga kita. Amin. Jangan pernah yang namanya putus harapan ketika keluarga kita menolak kita, saudara. Jangan pernah langsung katakan ketika keluarga kita menolak kita, ya udahlah aku pergi meninggalkan Tuhan demi keluarga. Tapi saudara pernah membaca firman Tuhan, siapa yang lebih mengasihi keluarga itu tidak baik di hadapan Tuhan. Benar atau betul? Betul saudaraku. Karena apa saudaraku? Kalau kita lebih mengasihi keluarga kita, berarti kita belum tentu mengasihi yang namanya Tuhan. Tetapi kalau kita sudah mengasihi Tuhan, kita akan mengasihi keluarga, kita akan mengasihi sesama kita. Amin. Dan di sini saudaraku, mengikut yang namanya Yesus itu kita harus menyangkal yang namanya diri kita. Kita harus melupakan yang namanya masa lalu kita, saudaraku. Ya, sekalipun kita punya banyak masa lalu, tetapi masa lalu kita bukan itu yang Tuhan lihat. Manusia melihat apa yang kita lakukan, manusia melihat apa yang kita perbuat, saudaraku. Baik buruknya itu dipandang oleh manusia. Tetapi ketika kita datang sama Tuhan dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan itu gak melihat apa yang menjadi keburukan kita, amin. Tetapi yang Tuhan lihat itu hati, saudara. Yang Tuhan lihat itu bagaimana kehidupan kita untuk mengenal pribadi Tuhan, amin. Amin, saudaraku. Kalian fokus untuk firman-Nya atau lapar, saudara? Dan di sini, saudaraku, mengikut Yesus, saudara, pasti bercucuran
bercucuran air mata. Siapa pernah di sini mengikut Tuhan, pernah ditolak, bahkan pernah dijauhkan? Ada? Saya pertama kali melayani Tuhan di Pulkan di saudaraku ketika saya diunjuk menjadi WL. Jujur saudaraku, saya dari gereja Protestan, tidak tahu penyembahan dan tidak tahu yang namanya berbahasa roh. Tetapi ketika saya katakan Tuhan, saya mau dibaptis, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Pada saat itu saudaraku di Glebak Muslim itu kami banyak yang kesurupan ya. Jadi mereka karena takut kesurupan, jadi mereka menyerahkan diri mereka itu untuk dibaptis, saudara. Tapi saya katakan, ketika kakak rohani saya katakan, kapan kamu dibaptis setelah 1 tahun? Saya bukan meninggalkan Tuhan, tidak. Tetapi kedagingan hal yang biasa ya. Enaknya itu tidur, enaknya itu pergi jalan-jalan, shopping gitu kan. Tetapi saudaraku, ketika saya katakan saya mau dibaptis itu, kalau saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan, kalau saya memang mengalami yang namanya perjumpaan sama Tuhan. Pada akhirnya saudara, di gereja saya alami yang namanya Tuhan di dalam kehidupan saya, saudara. Dan ketika saya pertama kali yang namanya WL diunjuk oleh WL, saudara, diunjuk untuk melayani WL, saya katakan saya tidak bisa untuk membawa teman-teman saya itu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Saya katakan sama kakak gembala saya pada saat itu, Pak Soraya gitu ya. Terus dikatakan seperti ini, ya udah nggak apa-apa, biar nanti saya tolong kamu gitu. Saya hanya modal taat dan setia, saudaraku, pada saat itu, sekalipun saya bukan orang yang luar biasa gitu ya. Tapi saudaraku, ketika kami siap pun ada satu hamba Tuhan gitu ya, dia katakan kami itu nggak layak gitu. Kami itu bukan orang yang bisa membawa orang masuk dalam hadirat Tuhan. Itu saya dijatuhkan, saudara. Saya hanya katakan, ya udahlah gitu kan. Pada saat itu saya tidak terlalu fokus dengan perkataannya. Tetapi ketika diunjuk, saudaraku, dia kamu persiapan untuk membagikan firman. Saya terkadang menolak. Saya terkadang katakan, enggak lah Kak, orang aku aja enggak di apa ya namanya ya. Pasti kalau kita pertama kali melayani, pengen kita dinaikkan gitu kan. Pengen kita, dia aja enggak merasakan hadirat Tuhan, di saat aku membawa dia masuk dalam hadirat Tuhan. Di situ kami ada 4 orang, saudara. Saya direndahkan, saya dijatuhkan, bahkan pada saat itu ternyata seperti inilah yang namanya Tuhan. Gak enak, saudaraku. Kita harus ditinggalkan, kita harus direndahkan, bahkan kita harus dijatuhkan. Tetapi Lukas 24 ayat 48. Iya, saya baca sekali lagi. Lukas 24 ayat 48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Saya dan saudara adalah saksinya Tuhan, amin. Saya dan saudara adalah suratan terbuka, garam dan terang. Amin tidak? Fokusnya kepada siapa, saudara? Saudaraku, kita sudah menjadi saksinya Tuhan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, mungkin di hostel kita, tempat pekerjaan kita. Tetapi yang menjadi perlindungan Tuhan, kita harus menjadi saksinya Tuhan bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Mungkin keluarga kita, saudaraku. Dan kalau hari Minggu, saudaraku, orang melihat kita luar biasa. Kalau hari Minggu orang melihat kita menjadi berkat. Tetapi sebenarnya Senin sampai Sabtu itu adalah pacaran pemberian Tuhan dari hidup saya dan saudara. Karena apa, saudaraku? Kalau Senin sampai Sabtu manusia melihat bagaimana pekerjaan kita. Kalau di hari Minggu, saudaraku, terkadang banyak yang namanya topeng. Betul nggak? Pasti banyak topeng, saudara. Tetapi Senin sampai Sabtu, saudaraku, itu adalah kita akan menjadi kacanya Tuhan, supaya mereka melihat apa yang ada dalam hidup kita. Menjadi saksi, saudaraku, apalagi kita khusus untuk keluarga, bukan ketika kita membicarakan firman Tuhan sama mereka. Dari Kejadian sampai ke Wahyu kita ungkapkan bagaimana perbuatan Tuhan, tidak. Tetapi bagaimana pengenalan kita akan Tuhan, itu yang kita saksikan ke keluarga kita. Apa yang kita rasakan, mulai dari kebaikan Tuhan, ceritakanlah itu kepada orang-orang yang ada dekat saudara. Apalagi ketika mereka dalam pergumulan, apalagi ketika mereka dalam kesesakan, ceritakanlah apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Saya, saudaraku, saya belajar untuk menjadi saksinya Tuhan. Bapak saya tidak pernah berdoa dari saya kecil sampai saya
sendiri, gitu ya. Tetapi saudaraku, ketika kita mengalami pribadi Tuhan, Tuhan bisa mengubah segala sesuatunya. Dari yang saudara tidak bisa berbicara depan banyak orang, tetapi ketika saudara punya kerinduan untuk melayani Tuhan, Tuhan bisa tunjukkan kuasanya bagi saya dan saudara. Amin. Pertama kali saya diangkat menjadi pelayan Tuhan itu Aser, saudara. Padahal Aser itu harus senyum kan? Padahal saya tidak suka senyum, saudara. Jadi mau tidak mau saya harus terbiasa senyum kan? Mau tidak mau saya harus terbiasa untuk menyapa orang lain. Sekalipun saya tidak kenal, bodo amat ya kan. Yang penting apa yang menjadi kerinduan Tuhan saya kerjakan. Dan ada banyak pekerjaan Tuhan. Karena ini saudaraku, saya mau bersaksi sama saudara. 2017 saudara, saya diangkat menjadi koordinator doa dan ketawa saudaraku. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa dan malah bukan sesuatu hal yang mudah saudaraku, karena jiwa-jiwa yang saya layani di atas usia, bahkan ada orang tua saudara, bukan sesuatu hal yang mudah untuk melihat karakter mereka, untuk selalu ditolak pasti ada saudaraku. Selama 1 tahun saya pernah ditolak saudara. Pada saat itu saya bukan pelayan turun. Pada saat itu saya bukan seorang gembala, tapi hati saya itu sudah taat sama Tuhan gitu ya. Hanya karena makanan saudara. Saya tidak beli sebuah makanan kepada teman saya ini karena pada saat itu uang saya tidak ada gitu ya. Tapi saudaraku, 1 tahun saya tidak dicakapi. Bahkan selama saya tidak dicakapi, dia tidak mau datang ke gereja saudaraku. Saya mau katakan saudaraku, manusia itu mengecewakan. Tetapi jangan hanya karena saudara tidak suka kepada saudara, hanya karena saudara tidak suka sama teman-teman saudara, saudara melupakan kehendak Tuhan. Jangan pernah, amin. Tapi sampai saat hal itu saudaraku, selama 1 tahun saya belajar untuk mendekati. Saya belajar untuk merendahkan hati saya, padahal karakter saya bukan seperti itu yang punya saudara. Ketika saya mengajak dia ke gereja saudaraku, saya hanya katakan, ayo ke gereja, sekalipun dia tidak mendengarkan, sekalipun dia memberangkatkan saya saudaraku, tapi saya katakan Tuhan, ya ini mungkin tugas saya gitu ya. Saya harus melupakan yang namanya karakter dia gak mau mengatakan orang gitu, tapi belajar untuk merendahkan hati saudaraku, belajar untuk merendahkan diri, dan saya belajar semuanya di sini saudara. Dan pada saat itu kami ada pun saudara, kebetulan saya yang mayor di situ. Dia ada tanpa sepengetahuan saya. Saya hanya katakan saudara, ternyata gembala pun saya ini mendengarkan dan melihat domba-dombanya. Ya biasa gembala pun pasti buka mata saat penyembah yang melihat reaksi domba-dombanya. Jadi saya hanya katakan, buat apa kamu menjauh dari Tuhan hanya karena manusia? Ternyata saudara di situ dia menangis, di situ dia minta ampun. Mulai dari saat itulah dia mulai mencakati saya saudaraku. Dan saya hanya katakan, dan dia pernah katakan seperti ini, kenapa kamu terus berbuat baik kepada saya? Sekalipun saya sudah sering mengecewakan, sekalipun saya sudah sering meninggalkan. Ya saya sering melakukan perbuatan-perbuatan konyol saudara. Ya walaupun saya ditolak, tapi saya masa bodoh, kayak orang gila. Orang yang beriman sama seperti orang gila saudara. Kita tidak tahu apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam hidup saya saudara kan. Tetapi ikutilah apa yang menjadi maunya Tuhan, amin. Dan jelaslah saya maulah saudaraku. Kemarin opung saya sakit saudara. Saya mungkin sudah bersaksi di anak imperial, dan ada saksinya saudaraku ketika saya harus berdoa di dalam kelas saudara. Malam itu saudaraku, saya mendengar opung saya ini sakit. Tidak tahu lah ya, mungkin katanya sakit ginjal saudara. Tetapi ketika dia sakit, dia seperti orang gila saudara. Mungkin karena kesakitannya itu dia tidak bisa menahan, jadi dia selalu menangis. Dia selalu, bagaimana orang gila mungkin saudara sudah tahu ya. Bahkan saya pun yang itu nggak tega hati saudara. Dan pada saat itu saya berpikir malam inilah kesempatan yang besar bagi saya untuk berdoa lewat telepon untuk opung kami. Ya, ternyata itu bukan kemauannya Tuhan, bahkan itu bukannya waktunya Tuhan untuk saya berdoa untuk opung kami. Tetapi ketika pagi hari saya telepon lagi, ternyata suasananya masih sama. Bahkan orang-orang yang di kampung kami itu sudah datang untuk melihat opung ini, karena memang suaranya kuat, tangisannya, bahkan ceritanya pun luar biasa saudara. Tetapi pagi hari itu saudaraku, mama saya ini bilang seperti ini, kamu harus berdoa. Saudara, ketika
bangga atau banyak orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tapi itulah yang menjadi waktunya Tuhan, saudara. Saya berdoa untuk kampung kami, saudara. Dan pada saat itu Tuhan membawa saya untuk berbahasa roh. Padahal mereka tidak tahu bahasa Arab. Keluarga saya tidak pernah mendengarkan bahasa Arab, saudara. Tetapi itulah yang menjadi waktunya Tuhan bagi saya untuk menjadi saksi untuk keluarga saya, saudara. Dan pada sore hari saya makan, saudara. Saya tidak nafsu makan karena suasananya masih sama, saudara. Tapi di dalam keadaan menjahit saat saya bekerja, saya hanya menangis, saya hanya katakan, Tuhan, saya mau mujizat Tuhan terjadi. Di setiap saya bekerja, saudaraku, saya hanya berdoa. Saya hanya mau katakan, Tuhan, sekalipun saya bekerja, saya hanya mau fokus untuk Tuhan saat hari ini. Dan ternyata, saudaraku, di malam harinya suasana sudah mulai membaik, kampung kami pun sudah boleh berbicara, walaupun terkadang kurang jelas ya. Dan esok harinya, kebetulan bapak kami ulang tahun, saudara. Saya kumpulkan yang namanya keluarga saya kumpulkan anak-anak saya katakan saya mau berdoa untuk kalian. Dan mama saya itu menerima, saudara. Sekalipun aliran kita tidak sama, tetapi mama saya menerima. Saudara, kami berdoa. Ya, sekalipun tulang saya itu pernah 2 kali dari belakang mimpi, saudara. Tetapi mereka